إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته وصحبه أجمعين خصوصا إلى حضرة الفاقد وإلى روح أبينا وربنا وإلى ربنا وربنا وعلى من نوى سلفنا الصالحين وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه يا نابع العلوم والحكم. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa asrarihi wa 'ulumikum fid dharain amin. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah salat fardu maghrib, jamaah majelis pengajian pada saat ini, baik yang masih bertahan sesudah melaksanakan salat fardu maghrib tadi ataupun yang sudah hadir pada kesempatan pengajian malam hari ini, yang semuanya kami hormati dan semuanya kami muliakan. Pada pengajian yang sebelumnya kita membicarakan wujubu thalabil ilmi, kewajiban menuntut ilmu, ya, kewajiban menuntut ilmu. Jadi selanjutnya adalah di sini kemarin kita sebelumnya pengajian yang hadis utlubul ilma walau bisin hari itu ya. Selanjutnya adalah hifdzul Qur'ani fardu kifayatin wa qila sunnatun wa ta'allumul ilmi fardu aini fa idza ta'arada quddimal ilmu. Ini penjelasan ya. Hifdzul Qur'ani, menghafal Al-Qur'an, tahfiz. Fardu kifayatin, hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu satu tuntutan yang apabila tuntutan itu ada satu saja atau sebagian saja, maka kewajiban itu sudah lepas, artinya terwakili dengan satu orang atau sebagian tadi itu tuntutannya lepas. Itu fardu kifayah. Kalau di usul fikih itu ada ta'rifnya, itu ada ada fardu ain itu ada. Wal farqu, kalau dalam kitab Shalamatul itu wal farqu bainal fardil aini wal kifayati anna khitaba fi fardil aini yata'allaqu bi kulli ahadin bi ainihi was-salawatil khamsi wa shaumi ramadhana wa amma fardul kifayati wa huwa alladhi yatanawalu ba'duhu ba'da ghairal muayyani kal jihadi was salatil kifayah.
Bermula perbedaan antara fardu ain dengan fardu kifayah. Annal kitab, bahwasanya yang dikitab, ya, yang dituntut fi fardil aini, pada urusan fardu ain, ya ta'allaqu, berkaitan, berhubungan, biqouli ahadin bi ainihi, setiap jiwa, seperti sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan. Sarumah itu ada abah, ada mama, abah sembahyang, yang lain terwakili lah, nggak bisa. Mamanya punya kewajiban tersendiri, anak-anaknya punya kewajiban tersendiri, nggak bisa dengan sholatnya si abah maka terwakili yang lain lepas tuntutan, nggak bisa. Itu berdoa. Atau misalnya di bulan puasa hendak masuk, nah di abahnya aku aja besok puasa, ikam nggak usah puasa. Ini hari nak kedua ikam puasa pulang, aku ada terwakili itu bisa kan? Tidak bisa. Itu fardu ain, per jiwa, per nafas. Sedangkan fardu kifayah satu tuntutan, wa amal fardu kifayah bahwa tadiyatana wa ba'duhu, tercapai oleh sebahagiannya, atas sebahagiannya, dan tuntutan bagi yang sebagian itu lepas dengan dilaksanakan oleh sebagian ini. Sebagiannya bisa 1 orang. Ini harus banyak. Ulang ada 1000, satu mewakili, lepas 1000 kalau fardu kifayah. Contoh kalau jihad, sholat kifayah. Ada orang memaaf, ya, ahli maksiat, ahli munkarat, ahli mafsadat di kampung kan terkenal kemasyhurannya, tidak ada orang satupun yang mengifayahkannya mau. Maka fardu kifayah atas itu jenazah. Tidak ada satupun, ada orang lewat, upahakan Tuhannya, tuntas lepas kemampuan itu dengan yang satu yang mengajarkan. Itu fardu kifayah. Ya, itu. Nah, jadi sebagian ulama berpendapat menghafal Quran itu fardu kifayah. Dari dulu ada ketemu ustaz, salah satu pengajar di Menurut Muhyiddin di berada, belum disebut guru siapa. Anak ulun tulisnya di situ. Jadi ulun tuliskan di situ, sambil mengaji di situ, ulun tuliskan pribadi, ngaji khusus. Nah, bicara sendiri lagi lawan ustaz itu. Jadi beliau cerita, aku tadi hendak menghafal Quran, ujar arwah ayah abah daripada tuan guru kita, pengasuh di Guru Muhyiddin Ibrahim. Kada usah banyak haji, ada haji orang menghafal Quran sudah. Ikam jangan, tidak usah belajar ilmu, baca kitab, bisa belajar hadis, nahu, syarab, macam-macam. Itu aja, tahfiz itu aja dulu. Kalau aku di sini nggak ada lagi. Ini maafnya ada kawan tahfiz, bukan melemahkan lah. Ini bicara hukum lah, dengan salah-salah nih. Kalau anda di komasnya juga jangan, tidak begitu. Ada tahfiz bagus, ya. Tapi Al-Quran itu memang Allah menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhin. Oh, kami yang menurunkan, kami. Allah Ta'ala membawa di situ kami. Kami tuh, kalau kita tuh tidak berarti Allah Ta'ala bersyarikat kan? Enggak. Allah Ta'ala melakukan bantuan orang lain kan? Enggak. Itu namanya mu'adzam li nafsih, membesarkan dirinya. Itu Allah Ta'ala jangan boleh. Dalam ilmu nahwu ada, dalam Mukhtasar Jidad saya tamat di dada ada keterangannya, mu'adzam nafsah, membesarkan dirinya. Kami itu kan menjadi besar daripada aku, kan lebih besar kami. Itu Allah Ta'ala jangan boleh. Nah, itu pembahasannya itu. Kami yang menurunkannya dan kami yang menjaganya. Ada. Caranya bagaimana? Allah Ta'ala sudah akan dibukakan hati orang-orang untuk menghafal Quran. Tapi tadi hukumnya fardu kifayah. Nah, jadi alhamdulillah kalau di kelompoknya kan ada tahfiz nih, terwakili kita semua. Nah, jadi kita sokok, kita dukung kalau ada tahfiz bagus. Ya, makanya bila ada satu aja sudah hurufnya kurang, misalnya antara waw di situ misalnya, nah, ada mim misalnya atau sesudahnya, ada yang menghapus tuh misalnya orang, ada yang keteriak sudah, itu ada ketinggalan situ, nah tahfiz tadi itu menjaga. Nah, ini kita karena kita di pengajian ini, di pengajian tentang keutamaan menuntut ilmu, bukan berbicara tentang kelebihan Al-Quran dan orang menghafal Quran dan orang yang mempelajari Quran dan mengajarkan Quran, bukan itu pembicaraannya, kisahnya. Kalau itu spesifik membahas ini luar biasa, tidak masalah itu. Nah, ya.
Jadi di sini tadi hifdzul Quran ini fardu kifayati. Bermula menghafal Quran hukumnya fardu kifayah. Ya kayak tadi fardu kifayah. Orang meninggal satu, yang lain itu lepas. Tapi lah ada bisa berbeda. Nah jadi kita patut juga terima kasih kawan-kawan. Ada Ustaz nama Bina Tahfiz, walaupun 2-3 orang yang belajar, patut melepaskan kewajiban kita. Segerogotan ini jadi kada berdosa. Nah, atau sekatiman ini. Nah, jadi kita patut berterima kasih juga. Nah, itu. Wakila satu pendapat lagi rendah lagi levelnya di bawah fardu kifayah, sunnatun hukumnya sunnah. Di bawah lagi kelasnya daripada fardu kifayah. Karena tadi fardu tapi fardu kifayah. Ya, tapi yang ini sunnatun level di bawah itu. Satu pendapat. Nah, sementara belajar ilmu, namanya kesyariat nih, belajar fikih, tauhid, tasawuf fikih atau ilmu syariat yang berkaitan syariat ini, itu hukumnya fardu ain. Nah, karena kita di sini pembahasan wujub Allah bi'idmin. Nah, lalu selanjutnya kan satu pendapat menghafal Quran fardu kifayah. Satu pendapat sunnah. Sunnahnya kan sunnah toh, bukan sunnah muakkad. Sunnah toh begitu, maksudnya sunnah fakat, sunnah saja. Sunnatun sunnah. Kemudian mempelajari ilmu. Nah, ilmu mensahkan amal, mensahkan i'tikad, membersihkan hati. Berarti di situ ada 3 tuh. Fikih, tauhid, tasawuf. 3 tuh. Itu dulu namanya. Itu fardu ain. Setiap jiwa, setiap nafas tuh. Kada bisa diwakili. Mungkin abah mengaji, begini kada, nah anak kada. Dengan abahnya mengaji, nah anak ini habis dibawa lah, ditanggung abahnya, tidak bisa. Abahnya ikam ada kegiatan pengajian ibu berangkat, gue kan. Bila ada datangkan guru rumah. Itu fardu ain tuh. Nah, ikam nakai tuh ada pengajian, berangkat, mungkin. Seminggu sekali di situ tuh, Ustaz Anu, guru anu sana seminggu sekali nah, Habib anu sana nah, bos anu sana nah, berangkat. Itu tidak bisa dengan berangkatnya abahnya, namanya duduk santai, punya main HP aja, lepaslah, tidak bisa. Bapaknya berangkat, ibunya nonton sinetron aja, lepaslah, bagi ibunya tontonan nggak bisa, bahkan berat bagi abahnya nanti. Aku jadi ini menonton sinetron, ada pernah diingatkan, katakan guru pada pernah. Disuruh belajar kada pernah, dididik kada pernah juga. Ya, ulihan-ulihan kalau bahasa kita hasil menuntut ilmu abahnya kada pernah diceritakan, kada pernah dibagi juga. Selesai apa ini? Tanggung jawabnya. Satu pendapat wakila kil. Ini orangnya tidak disebutkan kila ini kemana? Wakila sunnatun sunnah. Hukumnya sunnah. Apa Quran dan menuntut ilmu. Nah, ini menuntut ilmunya. Ta'allumul ilmi ini ma'rifat. Al-ilmnya ini ma'rifat. Ada alif lam itu alif lam di ta'rif ma'rifat. Ya, walaupun di alif lam itu banyak. Ada di hadis sini, di hadis zikri, di hudur, macam-macam. Alif lam ini banyak. Banyak alif lam. Ahdiyatun wa jinsiyatun, ahdiyah, jinsiyah. Nah, ahdiyah di ahli fikri, kemudian di ahli sihni, di ahli hudur. Nah, kawan baca dua selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Bujur kan? Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina. Bujur kan? Namanya bujur. Bujur aja dua-duanya. Cuman ikrarnya yang kedua itu terpanjang daripada yang pertama. Yang pertama itu cukup terwakili dengan alif lam pada kalimat bidin, ada alif lam antara fa dengan din, itu ada alif lam. Tuh yang di sini feelingnya sudah. Ketika disebut agama, pasti agama Islam, ada mungkin agama yang lain. Tuh yang di sini. Tidak mungkin mengacu kepada yang lain-lain, melarang agama lain masuk. Tidak perlu didina agama kita. Sampai di bawah konteks didina salah nggak ada salah. Cuma di situ tak anu nanti irabnya, takrifnya, irab kalimat itu terbanyak. Ada idapat segala macam, ada mudah lain.
Panjang sedikit. Oh, jadi persoalan. Sama kan biasa. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Ala Nabinya tuh, an Nabinya tuh ada alif lam. Nabi Musa masuk ke situ dalam pikiran dia. Tidak ada. Nabi Adam masuk ada. Pasti Nabi Muhammad itu alif lamnya di sini. Nah, ini nahu ini masya Allah. Alif lam satu itu fungsinya luar biasa. Ya. Sudah. Fa'idha ta'aradha, apabila cara kita berlawanan hendak menghafal Quran, hendak juga keinginan kuat menuntut ilmu, ada dua nih, yang mana didahulukan? Nah ini ta'arada namanya. Ini dua-duanya hal penting. Keinginan menghafal Quran ada juga, kuat semangatnya. Nuntut ilmu kuat juga, maka nggak bisa dua-duanya. Kalau menghafal Quran, hafal nahu susah. Otaknya kalau ada tahan, makanya kebanyakan orang tuh kadang bisa juga dulu tahfiz dulu, baru mengaji setelahnya. Tuntas sudah tahfiznya baru. Itu pun dituntut lagi bagaimana dia mengulangi murajaah hafalannya. Kami dulu ada kawan di pemanggil Ustaz ya, kakak kok lebih dulu daripada kita Ustaz Abdurrahman yang mengasuh pondok pesantren tahfiz rasau di berapa itu di pemanggil dulu lagi. Selesai tamat pintar. Alfiahnya satu mencabut tangan. Buat masalah ini cabut tangan sayanya bisa saking hebatnya. Pintar. Pintar kalau dia apa pintar ya. Alfiah. Ini kaidahnya ini cabut tangan sayanya sesuai dengan kaidah ini bisa. Ini baunya ini kuncinya bisa. Hebatnya loh. Hebat. 1001 udah ada gitu. Cari apa ya? Gampang, nggak pintar. Selesai, muridnya tuan Haji Subri. Haji Subri siapa yang nggak tahu? Semuanya muridnya jadi ulama semuanya, alif semuanya muridnya. Guru Subrinya biasa aja. Orang ada selama. Bini Sidin anak abah Ki Mahfuz. Kuburnya pun biasa di pemakaman umum memakai. Ya Allah. Guru. Kubur ini bukan tolak nilai kemuliaan seseorang, Masya Allah. Kadang penjelas itu nih guru Subri juga. Ayo. Kalau sampai satu-satu murid-muridnya jadi orang besar banyak. Jadi tuan guru semuanya. Bahkan ketika pelajaran waktu itu dipimpin oleh guru Subri, lupa aku ceritanya guru Ustaz Haji Samsul, seangkatan Ustaz Rahman nih. Kami dahulu di sini di lokal atau guru Subri yang diajar oleh Tuan Guru di Subri ini, apa pengasuh Ki Mahfuz sudah selokalan murid guru Subri diangkat jadi guru angkat itu. Saking pintarnya pada kadang-kadang pikiran esok ini lulus kan ada kadang-kadang itu di otak. Esok ini pasti siapa ranking 1, ranking 2 itu hanya selokalan pembicaraan itu hanya ranking 1 siapa, ranking 2 siapa itu aja kadang-kadang aku dilulus kan kadang-kadang masuk. Allah. Itu sekitar 30 tahun yang lalu. Urut kembali pengaji ini 28 tahun sudah. Nah, itu sekitar 30 tahun yang lalu. Pak Guru Subri orangnya warak, suhud, tidak ada apa-apa sampai mati tidak punya apa. Allah, Masya Allah, alim. Jadi Sidin itu waktu belajar dia berulun begitu, biasa belajar dalam Sidin itu. Juz 1 sampai juz 3 waktu itu. Jadi bila ada sesuatu pada paham nih, Sidin mengasingkan diri di satu tempat yang sepi, kada ada orang, dibuka, dibaca telah sampai bisa berbalik. Sampai bisa memecahkan masalah. Meninggal saja. Biasanya dia boleh. Coba aja ada pemakai, ada tulisannya Ustaz Haji Subri. Biasa, ada Allah. Tapi memang orang tahu. Ini orang ada tahu banyak. Ada Allah. Masya Allah. Ustaz Abdurrahman tadi muridnya tuh. Ustaz Anwar, berapa muridnya? Ini adiknya Pak Hadi yang depak yang biasa khidmat di Majlis Guru Arni yang asal sakit sekarang alhamdulillah Malaysia itu. Adiknya tuh Abdul Hakim tuh pintar banget tuh murid Guru Subri itu. Baca kitab saya berdiri hafal tuh. Saya keluar tiba di bawah kamarnya Pak Hakim. Mau baca kitab saya berdiri berbahasanya. Pintar selalu ada. Ada lebih pintar. Oh, kenapa mengatakan ini lebih pintar semuanya? Pintar begitu.
dia. Nah, jadi faidah ta'arada apabila berlawanan hendak menghafal Quran, hendak menuntut ilmu nih. Nah, mana didahulukan ini salah satunya. Lalu di sini jawabannya qaddimal ilmu, didahulukan ilmu sebelum tahfiz. Itu jawaban di sini. Kalau di dalam kaidah ushul fikih itu ada begini. Menurut dokter ahli, ini bukan bicara hakikat. Menurut dokter ahli, dengan kasus yang seperti ini diselamatkan ibunya, anaknya mau tidak mau meninggal. Diselamatkan anaknya mau tidak mau ibunya meninggal. Risikonya seperti itu. Ini menurut dokter keterangan ahli. Bukan dikatakan dokter manusia tidak tahu masalah itu. Menurut lain urusan itu. Ini ilmu ushul fikih. Ya. Menurut dokter pakar berdasarkan pengalaman yang sudah dialaminya dengan kasus yang begini, dengan kedisiplinan ilmunya, kalau diselamatkan anaknya mau tidak mau ibunya akan meninggal. Resikonya seperti itu. Kalau diselamatkan ibunya mau tidak mau anaknya akan meninggal. Resikonya seperti itu. Ini kan bertentangan dua persoalan nih. Yang mana didahulukan ini? Nah itu ushul fikih ada menjawab kaidahnya itu. Idza ta'arrada mufsidatani ruwiya a'dama madararan bi irtikabi akhaffi bima. Itu kaidahnya. Kalau itu fikih Syekh Abdullah Al-Hadi Al-Hadrami. Diselamatkan ibunya, anaknya mati. Diselamatkan anaknya, ibunya mati. Yang mana? Di situ dijelaskan selamatkan ibunya. Kenapa? Kehidupan ibunya sudah berlangsung sekian lama selama ini. Walaupun setelah ini kita sudah tahu sementara yang anak belum menjalani dari kehidupan ini. Siapa tahu pas semangat begitu dioperasi, pas selamatkan saja anaknya, mati juga kedua-duanya akhirnya. Walaupun bicara hakikat uang kita tidak tahu karena bukan bicara hakikat itu kaidah itu. Jadi begitu cara pengambilan. Makanya bagi yang punya anak kecil, pasang dahulu ibunya, baru setelah itu pasang orang lain. Hubungan itu biasa di mana tuh? Pramugari itu. Bagi yang punya anak, pasang dahulu ibunya ini, masker oksigennya sebelum membantu orang lain. Benar nggak? Saya dengar ucapan itu. Pernah dengar nggak? Di orang berikan keterangan buringan dia banget. Ya udah biasa naik pesawat berat. Sehingga itu benar masang di kepala cet-cet nanti dengan parit merah, lampu terendam air akan menyala. Benar tak? Kan mendengar apa itu banyak pramugari kan diri ya. Kaji amat pun ya. Itu boleh dikatakan macam kaidah. Jadi apabila kepingin jual tahfiz, kepingin menuntut ilmu dahulu. Nah, di situ. Karena dengan kaitan lagi dengan hukum yang sebelumnya tadi itu. Nah, iya. Jadi bukan tanpa dalil, itu namanya argumentasi. Hujjah. Itu namanya hujjah. Jadi perlu hujjah. Sudahlah jelas kira-kira ya. Qala Sayyiduna al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi. Ini Imam Haddad Qutbul Ghawus wa Irsyad Wabi, ahli pembimbing, kutubnya dakwah. Nah, jadi kata beliau, wa rubbama ijtanaba ba'dul juhali ahlal ilmi wa majalisal ulama'i khawfan ayya'rifa ma yalzamuhu al-amalu bihi yasunnu anna dhalika udrun lahu wa hayhata innama dhalika yasiduhu tasdidan wa muqalibatan li'annahu a'radun 'anil ahkamillahi ilman wa amalan fahuwa asyaddu wa bayatul usri bi asya'a takunu liman rubiya bil badiyati wa bi bu'din an ahlil islami wa man huwa muslimun
wa man huwa muslimun wa aba'uhu muslimuna anni lahul udru. Ini bagus ini. Telah berkata Al-Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Imam Haddad yang terkenal Rabib Haddad, Wirdul Lati, Risalatul Ma'awana, Nasaihud Jidiyah, Al-Hikam, apalagi banyak kan? Apa Yusul Uluwiyah bil Mas'ali Sufiyah, Kitabus Sa'il Bidawa bil Mas'ali, macam-macam karangannya. Risalah Kutubi Hadadiyah itu ada 10. Ada hikam, ada Tanazilin hikam, ada kecil aja kitab hikam. Banyak lah. Banyak, punya ada 10 risalah Kutubi Hadadiyah. Jadi Imam Haddad ini besi guru Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas. Umar bin Abdurrahman Al-Abbas. Nah, besi murid Sidin ini Habib Ahmad bin Syekh. Jadi ada ungkapan begini, ini perkataan ulama ya di dalam kitab Tajul A'rash, ada 2 jilid besar. Tajul A'rash ala manaqibi Al-Habibi Al-Qutub Saleh bin Abdullah Al-Abbas, 2 jilid besar. Pengarangnya Al-Habib Ali bin Husain Al-Abbas, makamnya di Kubah Al-Hawi, Jakarta Timur, di Jakarta. Al-Abbas marganya. Ya, kalau biasa dia ada lihat gambar bertiga, Habib Salim bin Jiddah, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, ada satunya tuh Habib Ali Bungur gelarnya, karena beliau tinggal di Kampung Bungur, lebih terkenalnya Habib Ali Bungur, Jakarta. Nah, kalau Habib Ali Kawitan karena tinggalnya di Kawitan dan lahir memang Jakarta. Bukan Kawitan pun lahirnya Jakarta. Anaknya Habib Abdurrahman. Abdurrahman itu Cikini, makamnya di belakang Taman Ismail Marzuki di Jakarta, Jakarta Pusat. Ya, terkenal di Stadion Kawitan. Disebutkan dalam kitab Tajul A'rash tuh, ala manaqibi Al-Habib Al-Qutub Saleh bin Abdullah Al-Abbas. Habib Saleh ini wali kutub di Hadramaut. Ya, gurunya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas Empang Bogor yang terkenal. Guru-gurunya Habib Ahmad bin Hasan Al-Qos yang terkenal dengan kitab Tazkirun Nas. Ya, ini Syekhul Futuhnya. Karena Habib Ahmad bin Hasan Al-Qos punya Syekhul Futuh 2. Dalam manaqibnya disebutkan pertama mertua beliau sendiri Al-Qutub Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Abbas yang merupakan Syekhul Futuh juga oleh Habib Ali Syekhul Maulid. Nah, keempat daripada Syekh Roti makamnya di Huraido yang ada gantungan di atasnya, di sudut ruangan di Gobat. Nah, kalau Habib Umarnya kabut ke kotak, sebenarnya Habib Ahmad bin Hasan. Di pucuknya mertuanya Syekhul Futuh daripada Habib Ahmad di Huraido. Ya, fakir pada ke situ. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Tajul A'rash itu disebutkan. Ini bagus bagi kita nih semuanya nih. Selama ini kita banyak membanggakan guru kita. Itu bukan sesuatu keadaan yang hebat. Yang hebat itu kita dibanggakan guru kita, itu baru hebat. Dalam kitab bukan salah ungkapan tuh, tapi ya bukan sesuatu yang hebat. Bukan sesuatu yang hebat. Kalau seorang murid nyebut-nyebut gurunya, membanggakan gurunya, bukan sesuatu yang hebat. Yang hebat tuh gurunya membanggakan muridnya, baru hebat. Dengan prestasinya, dengan kesalihannya, dengan keilmuannya, baru hebat inti. Bukan merasa hebat, tapi engkau dibanggakan guru inti. Nah, so katanya begitu. Ya, dalam kitab Tajul A'rash, udah ditengok nanti. Ada 2 jilid yang kedua. Kalau ada punya cari habis. Nah, disebutkan di situ, laisa sya'nu ayyam akhirat tilmisun bisyaikhiki. Laisa sya'nu bukan satu keadaan yang hebat, bukan. Ayyam akhirat tilmisun bahwasanya ayyam akhirat bahasa kita tuh membanggakan
oleh seorang santri bisa fikih dengan boleh? Bukan. Walakin asya'na ayyab takhira asyaihu bitirmisi. Ini baru mantap. Tetapi keadaan yang hebat, yang besar, yang hebat itu ketika seorang guru membanggakan muridnya. Kalau tak ingat dengan Imam Haddad tadi itu, kan Imam Husain bin Abdurrahman, kan Imam Husain ibn Syekh Abu Bakar bin Saleh, ayat akhirah bi Tirmizi. Siapa? Umar bin Abdurrahman Al-Qas. Kan Habib Husain ayat akhirah di Umar bin Abdurrahman Al-Qas. Wal Imam Habib Umar bin Abdurrahman Al-Qas ayat akhirah bil Imam Al-Haddad. Wal Imam Al-Haddad ayat akhirah bil Imam Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Kan gitu. Tajul Arsh. Bukan satu keadaan yang hebat. Ketika seorang murid nyebut-nyebut gurunya, apalagi berfoto sekali aja. Ini guru murid sekali dia berfoto. Foto-foto aja, ngaku guru aja. Orang yang berhadap 10 tahun ke dia. Pada pernah bergambar. Aku aja dapat puas sekali dia bergambar guru ini sekali dia. Permintaan guru. Kenapa jadi kuantar di luar nanti di rumah sidin tuh nanti dari halal dulu ke rumah sidin sederhana. Ya Allah, abang muas. Siapa bertua sidin siapa? Tuan Guru Abdul Qadir Hasan, guru Tuhan pengasuh keempat Darussalam 1940 sampai 1959 jadi pengasuh. Syekh Abdul Qadir Hasan ini murid kesayangan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari satu-satunya di Kalimantan ini. Pendiri itu, aku aja berpuas ini dia gambar sekali guru belum muas ini. Sekali kenapa jadi muadab di sini? Karena aku meminta ada pernah di sini. Apa mau sendiri? Bulan biasa tongkol masjidin silaturahim kesah gitu. Ini bukan hanya akan kawan nampak penggambar itu ada salah itu berkabaru namanya. Tapi jangan itu menjadi kebanggaan kepada orang lain. Itu mengikuti di amalan guru itu baru itu bagus. Jangan sekadar foto ini aja yang dibanggakan di tengah keluarga itu dan kawan-kawan itu. Guru itu tidak mengajarkan demikian. Kurang 10 tahun, 20 tahun khidmat ada bergambar, tapi guru ada di sini setiap saat dan detik. Hebat mana? Jelas kan? Nah ini saya tidak kepada siapa-siapa. Makanya ulama zaman dahulu itu banyak tidak mau. Nah, setiap saat, setiap detik, ya kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, engkau berapa sudah sekali selalu ada di hatiku, selalu ada di piringku, selalu ada di mensipku. Engkau berapa di dunia wal akhirah. Kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kepada guru besarnya Syekh Khalil Al-Bangkalan. Nah ini yang perlu kita tiru. Jangan dibangga-banggakan guru itu. Boleh saja, tapi tidak betul, bukan sesuatu yang besar, ringan, rendah nilainya. Yang tinggi, yang besar itu inti dibanggakan guru inti. Nah, aku kata Imam Haddad tidak khawatir lagi. Aku kata Imam Haddad tidak risau lagi. Orang yang bakal mengganti aku sudah ada. Tenang hatiku sudah. Imam Qutb Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Nah, baru mantap. Ya, kita ini pengaji Bapak Dada. Kita ini santri semuanya, ulun santri. Bukan ulun, santri sama. Ya, dan sampai mati kita santri gitu. Nah, ya, itu. Imam Haddad sama apa Imam Haddad? Nah, itu ingat kisah Imam Haddad tadi lah. Jadi Habib Husain membanggakan kepada muridnya. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Qas lagi membanggakan muridnya Imam Haddad. Imam Haddad membanggakan muridnya Habib Ahmad bin Zaid. Masya Allah. Saking dekatnya itu disebutkan ini. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Qas mengalami Al-Qasnya saking dekatnya dengan gurunya. Bahari telepon kadang-kadang. Bahari itu surat itu lambat banget, siapa pakai kuda aja. Bukan tinggi jenis, travel cepat, bukan. Keadaan gurunya meninggal tuh
Sebelum sampai suratnya sudah berangkat bawa tas sudah perlengkapan menyongsong gurunya. Satu ketika disebutkan di dalam kitab yang bernama Al-Qirtas Syarah Ratibul Atas yang disusun oleh Al-Imam Qutb Habib Ali bin Hasan Al-Atas Sahibul Mashhad. Ada dua jenis kitab itu, ya, Sahibul Mashhad tuh. Ya, saya pernah ziarah di situ Sahibul Mashhad tuh. Ya, ini keempat daripada Abdul Umar nih, buyutnya nih. Ya, Habib Ali bin Hasan Al-Atas nih, pengarang kitab Al-Qirtas Syarah Ratibul Atas nih. Di situ disebutkan suatu ketika Habib Umar dia hadhihi sa'atu kharaja ruhu Sayyidina Imam Al-Habib Husain bin Abi Bakar bin Salim ila daril baqa wa na'i. Inilah keadaan waktunya rohnya guru Al-Qutb Habib Umar, guru Habib Husain bin Abi Bakar bin Salim telah keluar ila daril baqa, menuju negeri yang kekal abadi dan negeri yang penuh kenikmatan. Beliau sudah ngomong duluan, belum cerita sampai bapak gurunya sampai ke kanan beliau sudah berangkat menuju tempat gurunya. Padahal jaraknya waktu itu berapa marhalah jauh, saking dekatnya itu guru di hati muridnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita ini akhir zamannya macam-macam, mau mencari yang sama-sama kita tidak tahu ya, masing-masing ya, wallahu a'lam. Nah, yang jelas para salaf kita seperti itu. Jadi disebutkan oleh Imam Haddad sampai ke situ. Jadi disebutkan wa rubbama ijtanaba ba'dul juhali. Ya, mungkin saja, ini mungkin ada satu kemungkinan, mungkin yang menyebabkan sebahagian orang-orang jahil menjauh mereka akan orang-orang yang punya ilmu dan majlis ulama, karena ada perasaan takut bahwasanya mengenal mereka, mengetahui mereka akan kewajiban mereka, yang mesti kewajiban itu dengan tahunya mereka akan dituntut untuk mengamalkannya, dan mereka dengan cara menjauh seperti itu tadi dari majelis ilmu, dari orang-orang yang punya ilmu, mereka punya sangkaan, ya sunno, sangkaan kuat zat ini dibawa ilmu. Usul fikih menyebutkan 100% itu ilmu, zat 75%, syak 50%, apalagi waham 25%, al-jahlu 0%. Tingkatannya ini zat 75%, sangka kuat. Kalau di persentase kan ilmu 100%, al-ilmu sifatu yang kasifu biha al-matlubu hisaban inkisyaban taman. Berarti ilmu 100%. Yang kedua zat 75%. Jadi di sini orang-orang jahil ini mereka meninggalkan orang-orang punya ilmu karena hendak mengaji, meninggalkan majlis-majlis pengajian padahal ada, lah, karena mereka ada kekhawatiran kalau aku tahu, aku dituntut mengamalkan yang aku ketahui itu. Dan mereka dengan punya seperti itu, punya pemikiran zat sangka kuat, artinya nih aku keusulan karena aku gak tahu, jadi aku ada ditolong. Nah, gimana ini? Kan ada orang punya pendapat itu, ada nih, tahu ya, nggak dikira. Nah, tahu pada mengamalkan deh, salah besar. Salahnya bukan kamu ngamunya. Nah, jadi kalau ada pemikiran seperti itu, mindset seperti itu cepat dirubah. Kekeliruan yang luar biasa. Ya, di sini ada penjelasan Imam Haddad. Ya sunnu anna dzalika usrun lahu. Mereka menyangka bahwasanya ketidaktahuan mereka dengan sebab kada mau menuntut ilmu, kada mau hadir di majelis pengajian tadi, biar nanti dianggap keusulan. Kan begitu tuh. Karena kalian tahu aja. Padahal ada aja tempat untuk tahu itu. Ada aja wadahnya, ada aja tempatnya. Kada maunya karena dari itu tadi. Coba lihat apa jawabannya? Hayhat. Apa hayhat tadi? Hah? Ya, kawan-kawan yang mengaji pasti ingat oke. Hayhat apa? Hayhat. Isim fi'il di mana? Ini di mana fi'il madhi? Ini isim fi'il.
Isim yang beramal amalan fi'il itu ada 7. Di bab dekat-dekat bab akhir 2 bab atau 3 bab lagi selesai tuh Kawakib Muqaddimah juz yang kedua itu. Babul asma'il amilati amalan fi'il. Bab isim-isim yang beramal sebagaimana amalan fi'il. Apa amalan fi'il? Harfaul fa'il wa tansibul maf'ul. Itu amalan fi'il. Ini isim tapi beramal sebagaimana amalan fi'il. Ada satu kalimat yang punya makna fi'il tetapi tidak ada tanda fi'il padanya, tapi tanda isim masuk padanya, maka inilah isim fi'il. Isim fi'il makna tidak ada fi'il makna amar. Contohnya amin di mana istajib, sah, mah di mana inkabih. Ada di sini makna lawi, hayhata, aibaudah. Sungguh jauh sekali. Jadi orang yang punya seperti itu, punya pendapat seperti itu tadi itu hayhata, aibaudah. Fi'il mati kan sungguh telah jauh sekali. Jadi orang yang punya pendapat begitu telah jauh sekali pendapatnya, jauh luputnya, jauh daripada kenaknya. Jadi kan, nah jadi kita tidak ada keusulan. Jadi di sini hai atasnya kalau mau jelaskan ini panjang ini ya, bisa sudahnya wahai kata innama dzalika yazidu tasdidan wa muqatabatan. Yang demikian dia punya menyangka ini keusulan, tinggalkan majlis, tinggalkan pengajian, tinggalkan orang yang ada ilmunya untuk mengaji. Lah, jadi sebenarnya itu adalah menambah bagi orang yang punya pendapat seperti itu beratnya siksaan dan beratnya tuntutan kepadanya. Di annahu alasannya karena yang demikian itu adalah li'annahu a'radun 'anil ahkamillah, karena yang demikian itu adalah menghindari daripada hukum-hukum Allah, ilman wa amalan, jadi menuntut ilmu dan mengamalkan. Bahwa asyaddu itu lebih bersangatan lagi, lebih bersangatan lagi karena kita dituntut menuntut ilmu. Masalah mengamalkan pada mengamalkan itu keinginan dulu. Jadi jangan keburuan berhari hingga itu sudah. Contoh nih, orang punya ilmu, ada mengamalkan, kecamannya begini-begini. Orang jahil, kada tahu dihukum sama sekali sehingga tabrak tarus bagaimana. Orang yang punya ilmu tidak mengamalkan ilmunya dengan keberkahan ilmunya, dengan sebab ilmunya ada, paling kurang nanti dia akan berhenti dari pekerjaannya ketika dia menyadari itu salah. Dengan ilmunya tadi, tak salah kalau aku ini, tak salah kalau aku ini melanggar. Akhirnya dengan ada ilmunya tadi, dia akan berhenti daripada kesalahan itu, akan kembali bertobat. Tetapi orang yang menganggap ini biasa, padahal bersalah, padahal itu perbuatan yang tidak baik, karena kejahilannya akan tetap satu, tidak ada kisah. Mana baik kita tetap baik yang jelas ya? Mungkin ini belum tuntas ini, masih ada lagi beberapa kalimat ini. Iya, kita habiskan aja 2 kalimat lagi. Nah, takunu liman rubiya bil bidayah. Jadi disebutkan di sini wadayatul usri, dan puncak daripada udurnya bi asya'a, pada sesuatu yang adalah bagi seseorang itu adalah diberikan dia satu keusulan tadi, dia berada rubiyah, dilahirkan bil badiyati, di satu tempat yang jauh, wa bi bu'dil anil Islam, jauh daripada orang-orang yang Islam, jauh. Kalau bahasa dipikir itu baidun anil ulama, lahir itu di Long Apari. Ya tahu Long Apari belum sampai Pak, cuma tahu ceritanya. Long Apari itu di atas Long Bagun, Long Pahangai, di atas long-longan itu di hulunya itu Sarawak di atasnya. Lahir di situ, besar di situ, ulama pada sampai ke situ, dakwah pada ke situ, lahir di situ. Dan tunininya di situ, di Long Apari, di atas pada liang orang lagi, di atas liang panjang lagi. Hulunya mahakam itu Sarawak, pegunungan Bukit Kalinkang, Sabular yang ada di atas Setoriat kota Pulau Kalimantan. Lahir di situ, besar di situ, tidak mengerti hukum, berarti bagi anil ulama itu keusulan begini. Paham ya Pak? Atau baru masuk Islam itu keusulan. Dua itu aja nanti dimaafkan. Lain daripada yang dua itu, maafin, kada dimaafkan. Ya, nah, mungkin ini dulu lah kajian kita pada hari ini. Jadi dituntaskan. Nanti insya Allah singkat panjang umur kita akan lanjutkan lagi. Masih masalah wujubu al-abid. Demikian, kalau ada khilaf salah mohon maaf semuanya.
taala mentoreda sehat panjang umur, mudah-mudahan kita bisa mengaji sama-sama tadi. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa